Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Terungkap Jesse Lingard bakal gabung AC Milan musim depan. Teka-teki mengenai masa depan Jesse Lingard mulai menemukan titik terang. Playmaker Manchester United itu diberitakan akan pindah ke Italia untuk bergabung dengan AC Milan. Calcio Mercato mengklaim bahwa Stefano Pioli tengah membutuhkan playmaker baru selepas kepergian Suso ke Sevilla. Selain itu, Pioli juga kurang cocok dengan sosok Lucas Paqueta, sehingga Pioli menilai Lingard bisa jadi tambahan yang bagus untuk timnya, di mana sang playmaker bisa bermain di beberapa posisi. Kontrak Lingard di MU akan berakhir pada tahun 2021 mendatang. Ia disebut bisa direkrut dengan bayaran sebesar 15 juta euro saja di musim panas nanti. Chelsea anggap musim perdana Lampard sangat sukses. Kendati tak menutup musim dengan trofi apapun, Chelsea dinilai sudah sukses di tahun pertama Frank Lampard. Manajemen Chelsea kini antusias menatap tahun-tahun ke depan. Nyatanya, Chelsea cukup kompetitif di papan atas Liga Inggris. The Blues pada akhirnya mampu finish di posisi 4 untuk lolos ke Liga Champions. Chairman Chelsea, Bruce Buck, menganggap tahun pertama berjalan sangat sukses. Lampard sudah menghadirkan atmosfer positif buat klub. Ini dua pemain Atletico yang positif corona. Atletico Madrid telah mengumumkan nama dua pemainnya yang positif terpapar virus corona. Pemain tersebut berposisi sebagai striker dan back. Menurut pernyataan Atletico di situs resminya, dari hasil tes tersebut, dua pemain positif COVID-19 adalah Angel Correa yang asimptomatik dan mengisolasi diri di rumah. Selanjutnya ada Sime Farsaiko yang sedang pemulihan cedera dan tidak berlatih bersama tim. Hal ini tak menghalangi Atletico untuk bertarung di Liga Champions. Mereka tetap diperbolehkan ke Portugal untuk menghadapi Leipzig. Chris Smalling tak cuma diminati Roma, Inter Milan juga suka. Chris Smalling bisa saja masih akan merumput di Liga Italia pada musim depan. Inter Milan dikabarkan berminat merekrut Smalling dari Manchester United. Nerazzurri membutuhkan bek tengah baru karena salah satu antara Diego Godin atau Milan Skriniar akan dilepas di musim panas ini. Demikian diwartakan Mediaset. Peluang Inter mendaratkan Smalling terbilang besar, apalagi La Beneamata memiliki hubungan bagus dengan MU terkait transfer-transfer yang sebelumnya telah dilakukan. Matuidi ancang-ancang menuju klub milik David Beckham. Juventus memulai proyek baru, si nyonya tua berencana meremajakan skuadnya. Satu persatu pemain senior bakal dilepas. Sang gelandang Blaise Matuidi berpotensi angkat kaki dari Turin. Menurut Gazzetta, Matuidi siap-siap menuju ke Liga Sepak Bola Amerika Serikat. Jugador tim nasional Prancis itu dikaitkan dengan Inter Miami. Tim milik David Beckham itu diambang penandatanganan dengan sang gelandang. Demikian laporannya dikutip dari Football Italia. Stefano Pioli terinspirasi Pep Guardiola dan Jurgen Klopp. Pelatih AC Milan Stefano Pioli tak sungkan menyatakan dirinya banyak terinspirasi dari sosok-sosok manajer berbakat seperti Pep Guardiola dan Jurgen Klopp. Pioli mengakui dirinya sering mengambil pelajaran dari gaya bermain dua raksasa Liga Premier Inggris tersebut. Terkait keberhasilannya mendapatkan perpanjangan masa bakti di Milan, Pioli menegaskan hasil di lapangan turut berandil besar dalam kiprahnya sebagai pelatih kepala di San Siro. Seperti diketahui, sejak restart Serie A, Milan tak pernah menelan kekalahan. Rentetan hasil positif ini pula yang membuat klub berhasil mengklaim satu tempat di zona Liga Eropa setelah di awal-awal musim terseok-seok di papan tengah. Resmi, Takefusa Kubo gabung Villarreal.
Villarreal mengumumkan perekrutan Takefusa Kubo pada Senin 10 Agustus. Pemain asal Jepang ini akan menjalani masa peminjaman bersama tim berjuluk Kapal Selam Kuning selama musim 2020-2021. Bersama klub barunya, Kubo akan mencicipi Liga Eropa. Sebelum gabung Villarreal, Kubo menjalani musim 2019-2020 sebagai pinjaman di Mallorca. Pemuda berusia 19 tahun itu tampil cukup baik dengan catatan 4 gol dari 36 penampilan di semua kompetisi. Tak jadi pemain terbaik Serie A, Ronaldo jadi pemain terbaik Juventus. Cristiano Ronaldo resmi dinobatkan menjadi pemain terbaik Juventus musim ini setelah berhasil tampil luar biasa. Sebelumnya, Ronaldo secara mengejutkan gagal menjadi pemain terbaik Liga Italia. Ronaldo kalah dari rekan setimnya Paulo Dybala. Pengumuman dinobatkannya Ronaldo menjadi pemain terbaik Juventus 2019-2020 diterbitkan secara langsung lewat akun Twitter dan laman resmi klub. Dilansir dari Sportskeda, kapten timnas Portugal tersebut memang tampil mengesankan bersama Bianconeri musim ini. Ronaldo mencetak 31 gol dalam semusim di Liga Italia dan berhasil membawa Juventus meraih Scudetto. Manchester United pasrah, Dortmund resmi pertahankan Jadon Sancho. Borussia Dortmund mengakhiri ketertarikan Manchester United pada Jadon Sancho dengan menyatakan sang pemain bertahan di klub Bundesliga Jerman itu. Negosiasi antara Dortmund dan Manchester United dikabarkan tak menemui jalan terang. Disinyalir, The Red Devils enggan mengeluarkan dana besar demi mendatangkan Jadon Sancho seorang. Alhasil pada Senin 10 Agustus, Borussia Dortmund tetap membawa Jadon Sancho ke pemusatan latihan di Swiss. Lalu petinggi Dortmund, Michael Zorc, mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya mempertahankan Jadon Sancho. Inter versus Leverkusen, menang 2-1, si ular melaju ke semifinal. Inter menghadapi Leverkusen di Esprit Arena. Leverkusen sebenarnya lebih dominan dalam penguasaan bola, namun Inter mampu unggul 2 gol lebih dulu lewat Nicolo Barella di menit ke-15. Dan Romelu Lukaku di menit ke-21. Lukaku trying to turn and goes down, but somehow he knocked it in anyway. Leverkusen kemudian hanya mampu membalas lewat gol Kai Havertz di menit ke-25. Has done well, Volland back to Kai Havertz. Oh, he scored. Kemenangan ini memastikan Inter melaju ke babak semifinal, di mana mereka akan bertemu pemenang antara Shakhtar Donetsk dan FC Basel. MU versus Copenhagen, gol penalti Fernandes bawa setan merah ke semifinal. Bermain di Rhein Energy Stadion, kedua tim masih bermain sama kuat 0-0 di paruh pertama. Statistik 45 menit pertama, MU berhasil melepaskan 6 tembakan. Sementara itu, Copenhagen baru melakukan 3 kali percobaan. Di paruh kedua, kedua tim belum dapat mencetak 1 gol pun ke gawang lawan, alhasil laga dilanjutkan ke babak tambahan. MU memecah kebuntuan di paruh pertama babak tambahan melalui gol penalti Bruno Fernandes. Bruno Fernandes vai saltinho e atirou direto desta vez sem saltinho. Skor 1-0 untuk setan merah bertahan hingga laga tuntas. Dengan hasil ini, MU memastikan tempat di babak semifinal Liga Eropa. Klub asal Manchester itu menunggu pemenang antara Wolverhampton dan Sevilla. Manchester United sang raja penalti. Manchester United menang 1-0 atas FC Copenhagen melalui gol penalti. Bruno Fernandes yang maju sebagai eksekutor penalti sukses menyelesaikan tugasnya, sekaligus membuat skor menjadi 1-0 untuk MU. Gol penalti bintang asal Portugal itu menjadi satu-satunya gol yang tercipta pada duel MU versus Copenhagen hingga pertandingan berakhir. Melansir statistik Opta, MU kini tercatat sudah 21 kali mendapatkan hadiah penalti dari wasit di semua kompetisi musim ini. Jumlah tersebut adalah yang terbanyak yang diterima satu tim di 5 liga top Eropa. Setelah 10 tahun, Inter akhirnya ke semifinal kompetisi Eropa lagi. Inter Milan melangkah ke semifinal Liga Eropa 2019-2020 usai menyingkirkan Bayer Leverkusen. Mereka patut merayakan kelolosan ini karena mereka sudah menunggu sekian lama. Sebab Inter terakhir kali maju ke semifinal kompetisi Eropa pada musim 2009-2010 saat jadi juara Liga Champions.
Setelah itu, Inter paling mentok mencapai babak perempat final semusim setelahnya. Lukaku buas di Liga Eropa. Romelu Lukaku begitu buas di depan gawang dalam ajang Liga Eropa. Ia berhasil melewati rekor dari Alan Shearer usai mencetak gol ke gawang Bayern Leverkusen. Dikutip dari Opta, gol Lukaku ke gawang Leverkusen ini juga membuatnya selalu mencetak gol di 9 laga beruntun pada ajang Liga Eropa. Ia melewati rekor Alan Shearer yang mencetak gol di 8 laga beruntun di ajang ini. Sejak Inter bermain di Liga Eropa musim ini usai tersingkir dari Liga Champions, Lukaku selalu membobol gawang lawan. Liverpool resmi daratkan Kostas Tsimikas. Liverpool merampungkan pembelian pertamanya musim panas ini. The Reds mendatangkan Kostas Tsimikas dari Olympiakos. Kepastian itu diumumkan Liverpool di situs resminya. Tsimikas dikait dengan bandrol yang kabarnya mencapai 11 juta pound sterling atau sekira 198 miliar rupiah. Tsimikas dikontrak berdurasi jangka panjang oleh Liverpool dan akan mengenakan seragam bernomor punggung 21 yang sebelumnya dipakai Alex Oxlade-Chamberlain. PSG harus bertahan dengan sangat baik demi singkirkan Atlanta. Thomas Tuchel menilai Atlanta menyerang dengan hampir semua pemain. Hal tersebut membuat mereka bisa mencetak gol dengan berbagai cara. Meski begitu, ada satu pemain Atlanta yang begitu diwaspadai Tuchel, yaitu Alejandro Papu Gomez. Menurutnya pergerakan Gomez begitu liar sebagai motor serangan Atlanta. Ia diberi kebebasan dalam bermain oleh pelatih Atlanta, Gianpiero Gasperini. Tuchel mengatakan bahwa PSG harus bertahan dengan sangat baik jika ingin menyingkirkan Atlanta. Ia bertekad membawa timnya tak kebobolan di laga ini. Ozil gabung Istanbul Başakşehir. Ketidakpastian masa depan Mesut Ozil di Arsenal membuat beberapa tim berupaya memboyongnya di bursa pemain mendatang. Salah satunya datang dari klub Liga Turki Istanbul Başakşehir. Kampion Liga Turki 2019-2020 itu kabarnya memang mengincar Ozil sedari tahun lalu. Melansir Daily Star, isu kepindahan mantan bintang Real Madrid itu ke Başakşehir semakin kencang setelah Ozil bertemu dengan pelatih Başakşehir Okan Buruk. Zlatan Ibrahimovic harus tetap berada di AC Milan. Tak bisa dipungkiri bahwa salah satu faktor yang menjadi kebangkitan Milan sekarang adalah bergabungnya Zlatan Ibrahimovic. Saat ini manajemen Milan tengah berupaya untuk memperbarui kontrak Ibra. Sebab masa kontrak bomber Swedia itu di Milan sebenarnya sudah berakhir setelah musim kompetisi 2019-2020 selesai. Pioli sendiri merupakan salah satu orang yang menyatakan bahwa Ibra harus tetap berada di Milan karena meski sudah berusia 38 tahun, namun Ibra tetap mampu membuktikan diri sebagai striker yang disegani dan haus gol. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!